Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman B, kita akan masuk ke pembahasan sesi 2 ini mengenai tentang air. Jadi bersuci dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan air mutlak dan tanah yang suci. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu, maksudnya najis. Adapun air itu sendiri terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah air laut. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya membawa sedikit air sebagai bekal. Jika kami pergunakan air tersebut untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Untuk itu, apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut?" Rasulullah menjawab, air laut itu suci dan mensucikan, di mana bangkai hewan yang berada di dalamnya pun halal. Hadis riwayat Al-Khamsah. Imam At-Tirmidzi mengatakan, ini adalah hadis hasan sahih. Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengenai hadis ini, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis sahih. Yang kedua, air hujan, salju, ya, dan barod, ya, embun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk mensucikan kalian. Al-Anfal ayat 11. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Pendapat mengenai kesucian air tersebut yang dapat dipergunakan untuk bersuci juga disandarkan pada hadis dari Abu Hurairah, di mana ia menceritakan apabila Rasulullah telah bertakbir di dalam sholatnya, beliau berdiam sejenak. Lalu aku bertanya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, apa yang engkau baca tak kala berdiam di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah di dalam sholatmu? Beliau pun menjawab, aku mengucapkan, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kasobil abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan es, air, dan barod. Hadis riwayat jamaah kecuali At-Tirmidzi. Demikian halnya dengan air laut, sumber-sumber air, telaga, dan sungai. Air Zam-Zam, pendapat ini didasarkan pada hadis dari Ali bin Abi Thalib yang artinya bahwa Rasulullah pernah meminta diambilkan satu wadah air Zam-Zam. Lalu beliau meminum sebagian dari air tersebut dan berwudu dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, air yang berubah karena lama tidak mengalir. Air jenis ini yang disebabkan oleh tempatnya atau karena tercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri, seperti lumut atau daun yang berada di permukaan air. Dalam hal ini para ulama telah bersepakat menyebutkannya sebagai air mutlak. Setelah kita membahas air, kita bahas debu yang suci, yaitu debu suci yang berada di permukaan tanah, pasir, dinding, atau batu.
Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid, yang berarti suci. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, tanah atau debu dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan ketika tidak ditemukan air atau ketika terdapat larangan menggunakan air karena sakit dan sebagainya. Sebagaimana yang juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. An-Nisa 43. Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, yang artinya sesungguhnya tanah itu dapat mensucikan bagi orang Islam meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Akan tetapi setelah dia menemukan air, maka hendaklah dia mengusap air tersebut ke kulitnya atau bersuci dengannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mengenai status hadis ini, Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Di samping itu juga didasarkan pada keputusan Rasulullah pada saat memerintahkan Ammar bin As untuk bertayamum sebagai ganti dari mandi janabah pada malam yang sangat dingin, di mana ia mengkhawatirkan akan kondisi dirinya apabila mandi dengan air yang dingin itu. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari sebagai komentar. Yang ketiga, air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci misalnya sabun, minyak ja'faron, tepung, dan sebagainya, yang memang secara zat ia terpisah dari air, maka hukum air ini adalah suci selama masih terjamin kemutlakannya. Jika telah keluar dari kemutlakannya, di mana tidak dapat lagi disebut sebagai air mutlak, maka air tersebut tetap suci akan tetapi tidak mensucikan. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Ummu Atiyah yang menceritakan, Rasulullah masuk ke rumah kami ketika putrinya Zainab meninggal dunia. Lalu beliau berkata, mandikanlah ia 3 atau 5 kali atau lebih. Jika menurutmu lebih dari itu adalah lebih baik, dengan air serta daun bidara. Pada basuhan yang terakhir, campurkan dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Jika telah selesai, maka beritahukan kepadaku. Setelah selesai memandikan jenazah Zainab, kami memberitahukan kepada Rasulullah. Kemudian beliau memberikan kain kepada kami seraya berkata, pakaikanlah kain ini pada tubuhnya. Hadis riwayat Jamaah. Seorang mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang dapat mensucikan orang yang masih hidup. Menurut riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Ummu Hani, bahwa Nabi pernah mandi dengan Maimunah dalam satu bejana semacam ember yang di dalamnya terdapat bekas tepung. Keterangan yang terdapat pada kedua hadis tersebut menyatakan bahwa air yang ada secara tidak sengaja mengandung campuran. Namun campuran tersebut tidak sampai menghilangkan status atau sebutan sebagai air mutlak. 4. Air dalam jumlah yang banyak apabila berubah warnanya karena tidak mengalir. Menurut kesepakatan para ulama, jika air berubah karena tersimpan dan terdiam di suatu tempat, maka ia tetap suci adanya. Adapun air pada sungai yang mengalir, jika diketahui bahwa airnya berubah karena tercampur oleh benda najis, maka air sungai itu menjadi najis. Sedangkan apabila tercampuri oleh sesuatu yang suci dan sesuatu yang najis yang dapat merubahnya, tetapi masih diragukan perubahannya, maka tidak dapat disebut najis hanya karena bersandar pada keraguan semata.
Sebagian besar dari sungai-sungai yang besar tidak akan berubah adanya karena aliran-aliran yang mengandung benda najis yang mengalir padanya. Akan tetapi apabila terlihat jelas perubahannya karena tercampur oleh benda najis, maka air sungai itu menjadi najis. Apabila air sungai itu mengalami perubahan bukan karena sesuatu yang najis, maka mengenai kesuciannya terdapat dua pendapat yang masyhur dan sama-sama memiliki dasar pijakan yang dapat dibenarkan. Wallahu a'lam. Nah, teman B, kita masuk pada air musta'mal. Yang dimaksud dengan air musta'mal di sini adalah air yang sudah terpakai atau terjatuh dari anggota badan orang yang berwudu. Untuk itu hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa air seperti ini tetap suci keberadaannya, sebagaimana air mutlak, dan tidak ada satu dalil pun yang mengeluarkan dari kesuciannya atau menyatakan tidak suci. Mengenai sifat wudu Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Ar-Rubayyi binti Muawwidh bahwa ia menceritakan Rasulullah pernah membasuh kepada kepala singa. Rasulullah pernah membasuh kepala dengan sisa air wudu yang masih berada di kedua tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan menurut riwayat Abu Dawud dinyatakan dengan menggunakan lafaz bahwa Rasulullah SAW membasuh kepala dengan sisa air yang terdapat pada tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi pernah bertemu dengannya di suatu jalan di Madinah, sedang ia tengah berada dalam keadaan junub. Lalu ia menyelinap dari pandangan beliau untuk pergi dan mandi. Setelah itu ia datang menghadap Rasulullah dan beliau pun bertanya, "Kemana kamu tadi, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku tadi sedang junub, karena aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci." Maka beliau pun bersabda, "Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah najis." Hadis riwayat jamaah. Analogi dari pengertian hadis di atas adalah bahwa seorang wanita muslimah itu tidaklah najis ketika dalam keadaan junub. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjadikan air hilang kesuciannya hanya karena persentuhannya dengan tubuh manusia. Sebab pada dasarnya hal itu merupakan pertemuan antara sesuatu yang suci, tubuh manusia, dengan sesuatu yang suci lainnya, yakni air, sehingga tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ibnu Munzir berkata, diriwayatkan dari Ali, dari Ibnu Umar, dari Abu Umamah, dari Atha, Hasan, dan dari Makhul an-Nakhai, di mana mereka berpendapat mengenai orang yang lupa membasuh kepala lalu mendapatkan sisa air pada jenggotnya, maka cukup baginya membasuh kepala dengan sisa air yang ada pada jenggot tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berpendapat air mustakmal yang sudah terpakai itu dapat mensucikan. Ini juga merupakan pendapat yang dikemukakan dalam salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam As-Syafi'i, di mana pendapat tersebut dinisbatkan Ibnu Hazm kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur serta seluruh penganut dari Dawud ad-Dhahiri. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bertemu dengannya sedang ia dalam keadaan junub. Lalu ia menghindar dari beliau dan pergi mandi. Kemudian ia datang kembali seraya mengucapkan, "Aku tadi tengah berada dalam keadaan junub. Untuk itu aku menghindar." Rasulullah kemudian menjawab dengan bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim itu tidaklah najis." Hadis riwayat jamaah kecuali Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Menurut jumhur ulama, anggota badan seorang muslim itu senantiasa dalam keadaan suci, karena kebiasaannya menghindari hal-hal yang bersifat najis. Berbeda dengan orang musyrik, karena orang musyrik tidak berusaha untuk menghindari najis.
Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, berkenaan dengan ayat tersebut, maka yang dimaksudkan bahwa orang-orang musyrik itu najis dan kotor pada akidah mereka, yang menjadi hujah atau argumentasi para ahli terhadap kebenaran tafsiran tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab pada masa itu. Karena sebagaimana diketahui bahwa keringat wanita-wanita ahlul kitab tersebut tidak akan pernah lepas dari badan laki-laki muslim yang menikahinya. Dengan demikian, tidak ada kewajiban memandikan wanita ahlul kitab, melainkan seperti apa yang diwajibkan di dalam memandikan wanita muslimah. Air yang terkena najis. Mengenai air yang terkena najis ini ada dua macam keadaan. Yaitu pertama, jika najis yang mengenai air itu merubah rasa, warna, dan baunya. Menurut kesepakatan para ulama, air yang berada dalam kondisi seperti itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kedua, jika air masih tetap dalam keadaan suci dan mensucikan, di mana salah satu dari ketiga sifatnya, rasa, warna, dan bau itu tidak ada yang merubah, pada keadaan seperti ini air tetap suci dan mensucikan. Ya. Berikutnya, air yang jumlahnya mencapai 2 kulah. Ada hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath." Apabila jumlah air itu mencapai jumlah 2 kulah, maka air itu tidak mengandung kotoran atau najis. Hadis riwayat Al-Khamsah. Nah, sanad dan matan hadis ini berstatus muttarib atau kontradiksi, diragukan. Dalam mukadimah pendahuluan kitabnya, Ibnu Abdul Bar mengatakan yang menjadi landasan dari pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai hadis 2 kulah ini merupakan pendapat yang lemah dari sisi teori dan tidak permanen dari sisi asar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimallahu telah menetapkan air yang tidak menjadi najis karena terkena atau bercampur benda najis, yaitu selama tidak berubah sifatnya, sebanyak 2 kulah atau 5 gharibah. Sementara para sahabat beliau menafsirkannya dengan 500 ritel. 1 liter itu sama dengan 2564 gram. Sedangkan penganut mazhab Hanafi menetapkan 2 kulah itu sama dengan tempat air yang besar, yang satu sisinya tidak goyang apabila sisi lainnya digerakkan. Apabila yang tidak menggunakan ukuran 2 kulah terpaksa menggunakan ukuran semisal dengannya dalam menentukan jumlah air yang banyak. Misalnya adalah penganut mazhab Maliki, atau diberikannya semacam rukhsah keringanan pada telaga di padang pasir yang terkena tahi unta. Yang terakhir, air yang tidak diketahui kedudukannya. Rasulullah pernah melakukan suatu perjalanan pada malam hari di mana beliau dan para sahabat melewati seorang yang tengah duduk di pinggir kolam yang berisi air. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Apakah ada binatang buas yang minum di kolammu ini pada malam hari?" Maka Rasulullah berkata, "Wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahukan kepadanya, karena hal itu suatu hal yang keterlaluan atau mempersulit diri sendiri." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Demikian juga terhadap air yang berada di jalanan selama Anda tidak mengetahui kedudukannya. Karena itu, apabila Anda menemukan atau melihat air di suatu tempat, sedangkan Anda tidak mengetahui kesuciannya, maka air tersebut tetap suci. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membebani Anda untuk mencari hakikat air tersebut. Taman B, untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.